Halo, berjumpa kembali. Kita di acara Ngopi Santai dan kali ini ada beberapa materi. Salah satunya materi yang kali ini kita bahas terkait dalam materi Storm Life untuk mahasiswa baru STKIP Suar Bangli. Di sebelah kanan saya sudah hadir salah satu dosen STKIP Suar Bangli pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Beliau adalah Bapak Iputu Beni Pradnyana, SPD MPD. Oke, untuk mahasiswa PGSD dan mahasiswa STKIP Suar Bangli, beliau sudah tidak asing lagi dengan beliau. Biasanya mahasiswa mengenal beliau dengan mata kuliah pembelajaran yang beliau ajarkan di biasanya semester pertengahan ya Pak Beni. Pertengahan. Ya, sebelum kita berbincang, kita ngobrol, saya ingin tahu Pak Beni sehat? Sehat sekali. Gimana Ibu, sehat? Sehat, saya pasti sehat juga. Kalau Pak Beni sehat, saya sehat. Ya. Apalagi dalam situasi COVID ini ya Bu ya, kita harus jaga kondisi agar tetap fit dan tetap sehat. Oke. Ya, Pak Beni, kita mulai dari topik Storm Life. Storm Life kita. Ya, untuk di tahun ini saya ingin bertanya beberapa serangkaian pertanyaan kepada Pak Beni terkait dengan soft skill. Ya, jadi teman-teman, adik-adik mahasiswa ataupun yang mengikuti channel YouTube kita, kali ini kita akan membahas tentang soft skill. Apa itu soft skill? Kemudian bagaimana pentingnya soft skill yang harus kita miliki dalam kehidupan kita dan apa gunanya untuk kehidupan kita ke depannya. Oke, Pak Beni, yang pertama, itu kalau menurut Pak Beni soft skill itu apa? Oke, baik, terima kasih Bu Eni. Sebelumnya saya berikan informasi dulu. Kita kan kuliah tentunya. Pada saat kuliah itu kita ditempa kan. Nah, pada saat kita ditempa kita punya hard skill namanya. Itu kemampuan profesi yang kita miliki. Lalu hard skill. Hard skill itu nanti kita gunakan untuk dalam bekerja profesional. Contohnya kita misalnya kita kuliah di program studi bahasa Inggris itu misalnya. Oke, kita punya skill menjadi guru bahasa Inggris. Lalu kapan soft skill itu ada? Nah, jadi soft skill itu berhubungan dengan kepribadian. Nah, bagaimana kita bisa memiliki suatu kemampuan yang dibutuhkan untuk menunjang profesi kita. Oke, jadi kalau saya boleh potong sedikit, soft skill itu adalah sesuatu yang berguna untuk mendukung pendidikan kita. Oke, ada berapa komponen nantinya itu akan kita bahas di dalamnya. Oke, kita langsung saja. Ada beberapa hal soft skill yang kita miliki nantinya. Yang pertama itu kita bisa mengakses, menganalisis dan mensintesis informasi. Sebagai mahasiswa, tentunya kita kan nanti belajar menjadi seorang guru kan. Kita dalam seorang guru bukan hanya bisa mampu mengajar, tentunya kita juga harus mampu bagaimana mengakses informasi. Setelah kita mampu mengakses informasi, kita analisis apakah informasi baik atau tidak. Jangan hanya mengajar saja. Kalau mengajar saja tanpa memiliki soft skill, itu buta jadinya. Untuk apa kita belajar tanpa mempunyai suatu dasar analisis, agar tidak mengajarnya hal-hal yang lain gitu misalnya. Kita harus punya soft skill dalam hal menganalisis. Kalau dari sana saja berarti sebagai seorang pengajar untuk mendapatkan sumber, sekarang kan sumber bisa kita dapatkan dari mana saja kan. Jadi menurut Pak Beni, soft skill itu juga kita dapatkan sebelum kita mengajar, kita mendapatkan mengakses informasi dengan soft skill tersebut, dengan keterampilan tersebut, agar informasi yang kita dapatkan benar, akurat, untuk nantinya bisa diberikan kepada peserta didik. Ya Pak Ben. Iya, biar nanti gini loh. Ini maksudnya Bu, kita sebagai seorang guru kan suatu hal bahwa kita sebagai model. Kita sebagai model. Kenapa sebagai model? Kita dilihat oleh mereka. Dan kita juga ditiru. Kalau kita ngakses informasi yang salah, misalnya kita dapat di sosmed,
saya punya informasi ini, lalu kita sampaikan, kita tidak menganalisis apakah benar atau tidak. Nah, itu yang salah ketika kita menyampaikan sesuatu yang salah. Tapi kalau kita mampu menganalisis yang benar, kita akan memberikan informasi yang benar. Oke, soalnya kita sintesis informasi itu untuk menginformasikan kembali agar informasi yang kita berikan itu benar gitu. Sehingga soft skill ini yang menyebabkan soft skill itu penting. Ya. Nah, yang pertama soft skill itu penting sebagai sebagai langkah awal dari seorang calon guru untuk mendapatkan informasi yang pertama ya. Bagaimana caranya kita mengakses, bagaimana cara kita menganalisis informasi yang selanjutnya, bagaimana kita mampu mengsintesis informasi itu. Oke. Yang pertama itu teman-teman mahasiswa. Nah, kemudian selain yang sudah Pak Benny sampaikan tadi, bisa nggak Bapak sharing tentang contoh soft skill lain yang perlu dimiliki oleh mahasiswa? Sebenarnya ini beruntut dari hal yang pertama yang saya sampaikan, dari bagaimana caranya mengakses informasi, bagaimana cara menganalisis informasi, dan bagaimana cara mensintesis informasi. Itu kan adalah perbedaan kita. Selanjutnya setelah kita mampu itu berarti kita mempunyai taraf berpikir yang kritis. Jadi kita punya berpikir kritis. Kritis itu berarti kita akan menjadi orang yang kreatif. Tidak menerima sesuatu mentah. Kita pasti ada suatu pertanyaan dalam diri kita. Kenapa bisa itu? Apa yang menyebabkan itu? Seperti itu. Jadi pola seperti itu harus kita tumbuhkan. Sehingga ini membangun kepribadian kita dalam menunjang profesi kita ke depan. Nah, lebih lanjut lagi Pak Ben. Iya. Jadi kalau misalnya seorang mahasiswa menguasai keterampilan yang seperti Pak Benny sampaikan tadi, manfaatnya apa untuk mahasiswa tersebut? Oke, jadi begini, banyak sekali manfaat yang bisa dimiliki oleh siswa apabila dia menguasai beberapa hal tersebut. Jadi setidaknya dia punya kemampuan rasa ingin tahu yang tinggi. Kenapa punya rasa ingin tahu yang tinggi? Karena dari dia punya berpikir kritis, dari informasi-informasi yang dia dapat dia kritisi, sehingga dia mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga muncul sikap kreatif dan inovatif. Oke. Jadi di dalam soft skill ini sangat penting. Ini sangat penting. Di dalam soft skill yang pasti terkandung dalam soft skill itu adalah sesuatu yang bersifat kreatif. Dan inovatif. Oke. Di dalam keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan berpikir kritis dan inovatif, seperti yang Pak Benny sampaikan, kalau memulainya dari kita pijakannya adalah sebagai seorang pengajar, kita mulai dari mendapatkan informasi. Nah, lebih lanjut lagi Pak Benny, bukan hanya sebagai seorang mahasiswa saja ya. Mahasiswa mungkin seperti yang Pak Benny sampaikan, misalnya beliau mengajar mata kuliah PTK, dari mulai mengakses informasi materi tentang perkuliahan beliau, kemudian bagaimana cara menganalisis, nggak mungkin copy paste ya Pak ya. Dari kita haramkan copy paste. Jangan sekali-sekali pembelajaran itu kita melakukan copy itu skill yang salah. Iya, jadi benar kan itu ya, skill yang salah. Karena kita harus menghargai karya orang lain. Oke. Kemudian saya lanjutkan mendapatkan informasi dari buku, dari jurnal, dari sumber manapun. Saya contohkan sekarang tentang mata kuliah Pak Benny. Saya tahunya Pak Benny salah satu mata kuliahnya adalah PTK, beliau menguasai. Karena saya membaca sedikit beberapa bab tentang PTK dari buku beliau. Tapi kali ini saya membahas tentang buku PTK yang beliau susun. Saya mencontohkan ini untuk teman-teman mahasiswa. Nah, kemudian dari proses menganalisis, mendapatkan pertama, menganalisis, mensintesis sebuah informasi. Pertama mungkin untuk perkuliahan, contohnya kalau misalnya adik-adik mahasiswa adalah mahasiswa di kelasnya Pak Benny. Itu baru dari sudut pandang untuk untuk memahami sebuah materi dalam perkuliahannya beliau. Tetapi kalau kita bisa garis bawahi juga, itu bukan hanya untuk mendapatkan ilmu pada sebuah mata kuliah gitu kan. Nah, keterampilan berpikir kritis,
kemampuan untuk mensintesis, menganalisis sesuatu, kita bisa bisa terapkan di berbagai aspek, ya, di berbagai aspek. Nah, jadi bukan hanya untuk materi-materi perkuliahan saja, tapi untuk sisi-sisi lain yang tidak menutup kemungkinan bisa dijangkau oleh mahasiswa juga. Saya contohkan dengan wirausaha. Iya. Benar nggak Pak Ben? Benar sekali. Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya. Okay. Karena gini, kalau kita berwirausaha, tentunya ini ada konsep kepemimpinan diri, berani nggak menunjukkan diri untuk berwirausaha. Kadang-kadang orang itu, mahasiswa itu kan malu dia. Kalau wirausaha dia pasti berpikirnya tentang jualan. Padahal wirausaha itu tidak hanya sekedar jualan. Yeah. Kita kalau mau membuat suatu, kalau kita mau berwirausaha, kita harus punya banyak akses informasi. Okay. Dari berbagai banyak informasi itu kita juga harus mampu menganalisis apa kiranya yang cocok harus kita jual. Baru kita menerapkannya seperti itu, Bu. Ya, teman-teman mahasiswa, saya hari ini akan mengulik banyak hal tentang bagaimana peran sebuah soft skill dalam kemampuan mahasiswa untuk berwirausaha. Kenapa saya mengundang Pak Benny kali ini? Karena saya mengamati, merekam jejaknya beliau. Ya, beliau lahir dari keluarga yang memiliki usaha. Ya, kalau boleh cerita usaha apa Pak Ben? Baik, sekedar informasi di sini. Saya secara basically dulu memang secara turun-temurun. Ya. Saya berasal dari Gianyar, Bu, ya. Saya mempunyai usaha ukiran steel Bali di kawasan Denpasar. Bukan di Gianyar, tapi saya bukanya di Denpasar. Di Denpasar. Iya. Berarti Pak Benny dari keluarga yang sudah merintis usaha. Dari keluarga yang sudah dari merintis kecil. usaha dari kecil. Jadi taunya dari kecil, tapi orang tua ya. Orang tua merintisnya dari beliau dari masih produktif. Ya, dari merantau ke Tabanan hingga langsung ke Badung dan Denpasar akhirnya. Oh gitu. Jadi Iya. orang tua. Segmennya adalah ukiran. Segmennya adalah ukiran. Oke. Jadi Pak Benny bisa dikatakan secara langsung ataupun tidak belajar wirausaha dari orang tua. Dari orang Sekaligus. Jadi begini. Yang lebih banyak berperan itu adalah pengalaman. Yang lebih banyak berperan itu adalah pengalaman. Karena dari situ secara background saya kan di kependidikan. Secara background, jadi dari mahasiswa usaha ini sudah saya rintis sebelumnya dengan modal yang seadanya dari orang tua yang hanya modalkan produk dan tidak memodalkan uang. Sebelumnya orang tua merintis usaha ini. Kemudian Pak Benny kembangkan atau Pak Benny ke bidang usaha lain? Jadi gini, pertama, saya flashback pengalaman sih sebenarnya di sini. Sebelumnya orang tua sudah punya usaha itu di daerah Sempidi, desa Sempidi, Badung. Dekatnya Puspom Badung. Setelah itu karena saya tidak karena saya udah tamat pertengahan kuliah kan mau tamat itu saya belum punya pekerjaan dan tentunya saya akan berpikir mau tamat saya mau kerja apa. Waktu itu nyusun ya? Sedang nyusun. Setelah itu orang tua punya ide, oke lah kita ngontrak tempat dulu. Ngontrak tempat kawasan Padang Sambian. Sebelumnya di Badung. Sebelumnya di Badung. Ngontrak tempat dan itu masih dipegang oleh orang tua yang di Sempidi. Lalu yang di Padang Sambian itu baru saya yang handle. Sendiri. Saya yang handle sendiri. Tentu dengan backingnya itulah orang tua. Dan tidak mungkin saya dilepas oleh orang tua. Karena apa? Yang namanya anak itik kalau ditinggal dilepas begitu saja kan kesasar, iya. Nggak akan kembali nanti, nggak akan ketemu dia nanti jalan pulangnya entah kemana, larinya kemana gitu kita tidak akan tahu seperti itu. Berarti dari awal lah, dari sana lah awalnya saya bermula mencoba berwirausaha walaupun kecil-kecilan seperti itu. Nah jadi setelah di sana saya masih kuliah kan, masih ingin menyelesaikan kuliah. Dan sebelumnya dari SD, kita flashback dulu. Dari SD dimulai rintisan yang di Sempidi itu saya sudah belajar memahat. Dari sana sudah belajar memahat dari
tenaga kerja yang kerja di sana. Jadi ini usahanya ukiran, orang tua punya usaha ukiran. Iya. Kemudian waktu Pak Benny kecil pulang sekolah, gitu Pulang ya, sekolah, saya belajar belajar dari karyawannya Bapak. Karyawan dari orang tua saya. Belajar dari Karyawan orang tua saya. Bapak minta tolong diajarin walaupun dalam kondisi dia bekerja sama orang tua Pak Benny ya. Dia nggak berani. Dia nggak berani nolak. Dia nggak berani nggak ngajarin. Karena anak bos kan. Karena anak bos dia nggak berani nolak, Bu. Nggak berani nolak dia. Walaupun itu mempengaruhi produktivitasnya dia. Jadi begini, sistemnya begini Bu ya, agar saya tidak mengganggu. Ini memang etika ya. Saya SD, walaupun SD saya mengerti bagaimana caranya dia mampu menyelesaikan pekerjaannya, bagaimana saya mampu untuk belajar. Saya membawa kayu sendiri. Artinya bukan sih membawa, artinya minta kayu sendiri sama bapak. Pak, saya ini, tapi sebenarnya sih bapak nyuruh, Dek, kamu belajar mahat nih sama tukangnya, ini saya kasih kayu gitu bapak. Oke Pak, saya mau kerja. Sama siapa saya belajar nih? Sama belinya itu belajar. Oke, saya belajar di sana. Digambarlah bentuk pola di sana. Gambar bentuk pola. Saya belajar melubang, bukan belajar memahat. Saya belajar melubang pertama kali. Selama belajar itu sangat membosankan, hanya membuat lubang. Bayangkan, selama sekian bulan itu belajar membuat lubang. Berapa bulan, Pak Ben? Saya nggak bisa hitung berapa bulan. Yang jelas saya belajar buat lubang. Walaupun entah itu lubangnya itu lubang atau tidak gitu, tergantung instruktur saya waktu itu. Kalau dia nyuruh saya ikut kerja sama dia, artinya disuruh buat lubangnya dia, artinya saya kan membantu sedikit tidak pekerjaan dia. Saya lubangi punyanya dia. Pokoknya kerjaan saya membuat lubang aja dari itu dulu. Instruktur untuk hanya membuat lubang saja dari orang tua atau dari tukangnya? Oh, dari tukangnya. Iya. Itu pertama sebenarnya pada saat itu kalau sekali, 2 kali, 3 kali nggak masalah ya. Iya. Kalau seterusnya berat hati nggak mengerjakan itu? Sangat berat hati. Karena apa? Lubang yang saya buat itu belum sempurna. Makanya saya terus disuruh untuk membuat lubang. Setelah berhasil membuat lubang, baru saya belajar untuk ngahat istilahnya. Artinya membentuk pola. Membentuk pola. Kalau kembang, kalau bentuk daun, ya biar bentuk daun. Jadi mengikuti arah pahatnya, mengikuti gambar. Iya, mengikuti baru gambar. Belajar itu. Ya, baru belajar itu. Dan seterusnya. Itu lama sekali. Ternyata ini rasanya bekerja. Ini rasanya mencari uang. Walaupun saya di bawah tekanan, di bawah tekanan dan kebosanan itu aja dikerjakan. Dari situlah memang orang tua yang mengajarkan saya bagaimana caranya nanti berwirausaha di tempat saya yang baru ini, yang di Padang Sambian itu. Nah, lalu setelah saya bisa, artinya SMP saya sempat berarti ternyata orang tua itu pola pikirnya sudah jauh melampaui kita ya. Iya. Saya nggak tahu sebenarnya, saya dalam hati dipersiapkan untuk apa? Iya, saya nggak tahu. Yang Pak Benny tahu, saya kok terus disuruh gini aja. Iya. Kok saya disuruh belajar begini? Kok saya disuruh belajar? Oh ternyata, ada skill yang harus saya latih sebelum saya nanti setelah saya tamat kuliah untuk menghandle sebuah pekerjaan seperti itu. Ada skill yang ada dalam diri saya. Karena apa? Yang diasah. Iya, ada banyak skill yang saya belajar public speaking. Public speaking itu apa sih? Kita belajar dengan orang banyak. Kita berbicara dengan orang banyak. Kita belajar kemampuan berbicara. Contohnya begini, ketika ada orang yang datang untuk belanja. Ben, handle itu ada orang tanyain mau beli apa. Saya dibegitukan oleh orang tua. Umur berapa kira-kira? Waktu itu saya masih SMA. Oh, masih SMA. Saya belajar, Pak, cari apa? Oh, saya mau nanya tentang ukiran. Nah, di sanalah kita belajar gimana caranya ngomong. Di samping saya memang udah ada orang tua. Jadi kalau saya kurang, orang tua saya langsung nyambung. Gitu. Jadi saya tidak dilepas serta-merta begitu saja. Dan saya tidak tahu akan dipersiapkan seperti ini. Sampai saat ini. Jadi belajar melubangi pertama, kemudian memahat sesuai dengan pola. Sampai SMA sudah bisa buat sendiri. Saya sudah bisa buat sendiri. Menggambar pun saya sudah bisa. Dari gambar. Dari membuat pola, menciptakan pola sampai menghasilkan pola itu. Jadi kalau buat menciptakan pola itu tidak ada acuannya, Pak Ben? Itu ada aturan. Ada aturan, hanya tukang ukir yang tahu. Kalau saya jelaskan di sini, panjang sih ya. Para pendengar mungkin apa namanya ini, apa namanya aneh-aneh nanti. Namanya aneh-aneh. Jadi kita sekarang fokus tentang bagaimana
soft skill yang kita dapat dan kita gunakan dalam walaupun Pak Benny nggak cerita sama saya tentang nama-namanya itu, saya pengen tahu tentunya Pak Benny dari mulai melobangi, mulai mengikuti pola yang sudah disiapkan oleh tukang sebelumnya, sampai bisa buat sendiri itu gimana prosesnya? Sampai bisa buat ini namanya style ini namanya style ini gitu misalnya, sampai bisa buat sendiri itu gimana? Namanya? Karena itu pola namanya. Kalau kita belajar pola itu lama. Pola itu lama. Kalau kita memang nggak punya darah seni itu nggak akan jadi. Dan terus terang saja, kalau saya menggambarkan bagaimana prosesnya step by step sehingga saya mampu seperti itu susah saya menggambarkan. Tapi kalau saya disuruh, karena saya tipikal orang yang sedikit berbicara tapi banyak kerja. Kalau saya dikasih ini ya kerja, saya nggak ngomong. Jadi kalau saya mendeskripsikan ada pola. Kalau ada pola saya gambar sendiri, ini kayunya, ini bentuknya seperti ini, saya gambar bentuknya seperti, tinggal saya pahat, selesai. Kata kuncinya berarti kreativitas. Ya, berarti kreativitas. Jadi gini, selama kita belajar, kalau mau tukang pahat itu kan sama dengan hard skill, tapi kan dalam hard skill itu ada soft skill. Jadi begini, kita harus punya inovasi dalam mengerjakan sesuatu. Nah, serta-merta kita harus bentuknya lekuk ini berarti harus ini. Enggak serta-merta seperti itu. Tapi ketika bentuknya itu dibalik, pola apa yang kita isi? Makanya itulah inovasi itu penting. Nah, perlu adanya inovasi dalam pengerjaan. Walaupun pekerjaan apapun itu. Apapun itu harus ada inovasi. Kita tebalkan dalam pekerjaan apapun itu. Jadi misalnya Pak Benny hari ini sharing sama kita tentang pengalaman beliau dengan dunia ukirannya. Jadi beliau di sana dalam sebuah usaha yang saya rekam tadi ada komunikasinya, belajar komunikasi. Kemudian mempelajari informasi yang beliau dapatkan dari tukangnya tentang bagaimana cara, bagaimana teknik, kemudian menganalisis. Kalau saya mulai dari sini aja, karena saya senangnya dari sini gitu misalnya, atau lanjut ke kalau dia bisa untuk membuat gambar, membuat pola. Saya kan misalnya dari mengikuti pola, setelah bisa buat pola itu kan sebuah inovasi, sebuah kreativitas. Ya, teman-teman mahasiswa, tadi Pak Benny sudah bercerita tentang bagaimana sebuah usaha yang dirintis dan dikembangkan oleh Pak Benny yang memerlukan soft skill di dalamnya. Di dalamnya ada kemampuan berkomunikasi, ada kreativitas, ada inovasi, ada kemampuan berpikir kritis, baik itu menganalisis, mensintesis sebuah informasi yang bertujuan untuk kemajuan perusahaannya. Nah, sekarang saya kaitkan dengan dunia mahasiswa, Pak Ben. Ada ketinggalan lagi sedikit. Ada yang penting juga dalam hal itu adalah networking, jaringan. Suatu usaha itu kita rintis harus punya jaringan kan. Jaringan pasti dimulai dari kemampuan komunikasi. Komunikasinya itulah rentet. Artinya secara runtut dia. Ada kita bisa ngomong dengan orang lain. Setelah kita bisa ngomongnya yang bagus tentunya ya Bu ya. Kita harus ngomongnya yang bagus sehingga kita punya networking, kita punya jaringan. Nah, jaringan itu yang akan membesarkan usaha kita karena lewat network inilah yang kan menyebarkan informasi. Si A jual sabun gitu misalnya, si A jual kayu gitu misalnya ya seperti itu. Itu punya networking. Yang berikutnya ada manajemen waktu. Di soft skill itu ada manajemen waktu. Time is money. Jadi waktu adalah uang. Nggak ada yang namanya waktu santai-santai kalau kita berwirausaha. Kadang-kadang si pengusaha itu bisa jadi dia bangun siang karena apa? Malamnya dia kerja. Bisa jadi dia bangun jam 3 pagi karena apa? Siangnya dia nggak kerja seperti misalnya. Itu mungkin beberapa soft skill yang harus dikembangkan dalam berwirausaha. Oke. Jadi dari sana bisa kita simak bahwa sebuah kemampuan saja, misalnya kemampuan untuk mengukir saja, itu belum cukup untuk membuat sebuah usaha jika tidak dibarengi dengan kemampuan
tambahan tadi ya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk menganalisis, kemampuan kita untuk bagaimana caranya berkomunikasi, memiliki jaringan, memiliki pasar, mengetahui kondisi pasar ya Pak Ben ya. Ya, pengaturan waktu juga, jangan nanti ketemu customer ngobrol aja terus nggak mikirin waktu kapan belanjanya. Ada ya gitu ya. Ada sampai lupa dia. Sampai lupa tadi awalnya nih mau belanja, malah ngobrol jadinya. Oke. Nah, teman-teman mahasiswa, itu tadi Pak Benny sudah bercerita tentang bagaimana pentingnya sebuah soft skill, gabungan dari berbagai macam keterampilan berkomunikasi, kemampuan berpikir mulai dari menerima informasi, menganalisis, mengsintesis, kemudian memiliki kreativitas dan inovasi, memahami kondisi di lapangan tentunya dalam sebuah usaha yang beliau ceritakan, karena beliau basicnya dari keluarga yang memiliki usaha. Nah, kalau Pak Benny sekarang saya mau dekatkan dengan dunia kampus dari adik-adik mahasiswa. Nah, kalau misalnya adik-adik mahasiswa sudah dari sekarang kita ajak untuk berpikir bukan satu usaha seperti Pak Ben ya, usaha apa saja gitu, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan minat yang mereka miliki. Kalau menurut Pak Benny gitu kan, Pak Benny juga dari mahasiswa berwirausaha kan. Kalau boleh sharing di sini, bagaimana cara untuk memulai wirausaha dari seorang mahasiswa? Kalau Pak Benny kan memulai usahanya dari sudah secara tidak langsung dirintis, dibekali oleh orang tua. Kalau yang blank, saya yakin banyak yang blank di sini, banyak yang orang tuanya tidak berwirausaha, tapi mahasiswa kita berkeinginan untuk memiliki usaha. Kalau Pak Benny boleh sharing atau memotivasi, silakan. Baik, terima kasih Bu Eni ya. Jadi entrepreneurship atau wirausaha itu ada dua macam Bu. Ada dua macam. Ada dua bentuk hal yang kita jual. Ada barang dan ada jasa. Mungkin yang bapak ibunya yang sebagai PNS itu maksudnya, dia jual jasa. Jasa yang dia jual. Jadi dia mendapatkan penghasilan dari jasa yang dia lakukan. Nah, ada barang sekarang. Barang itu produk, jual produk. Jadi kalau kita mengawali, kalau kita sebagai mahasiswa, misalnya adik-adik di prodi bahasa Inggris gitu misalnya, Pak, usaha apa sih yang bisa saya rintis ketika saya menjadi seorang mahasiswa? Saya di prodi bahasa Inggris Pak gitu misalnya. Oke, adik bisa awali dulu, bisa membuka prepat bahasa Inggris. Oh, kenapa? Bisa Pak? Bisa, adik kan basicnya bahasa Inggris. Jadi adik bisa membuka suatu prepat bahasa Inggris, artinya mengajari anak-anak daripada mereka bermain layangan seperti sekarang kan, lari-lari, adik buka plang atau adik komunikasikan, Bu, Pak, saya buka prepat bahasa Inggris untuk anak SD gitu misalnya. Daripada anak bapak ibu melayangan, bisa di rumah saya atau saya ke sana karena situasi Covid, mungkin saya ke sana. Itu kemampuan komunikasi ya, kan? Kita harus punya kemampuan komunikasi, kita harus bisa ngomong kan. Bukan hanya kita punya hard skill, punya profesional tentang bagaimana cara mengajar bahasa Inggris, itu kita harus punya kemampuan berbicara juga. Jadi setelah kita sampaikan, oh iya, berapa biayanya Dek? Oke, saya ambil biayanya 5.000 aja Bu per datang. Pak, 5.000 per datang seperti misalnya. Wah, murah sekali, kan saya mau titip anak saya di sana, atau Bapak bisa enggak ke rumah, di sini saya siapkan ada 3 orang anak yang mungkin bisa Ibu ajar. Satu lokasinya kan deket, jadi nggak perlu banyak transportasi, tinggal jalan aja, gunakan protokol kesehatan, jaga jarak, bagaimana caranya kita mengajar bahasa Inggris. Kita udah dapat 15.000 per jam. Pindah lagi ke tempat lain, atau pada saat situasi new normal nanti, ketika kita sudah bisa bertemu atau bisa berinovasi, kita buat kelas virtual. Kalau kelas virtual kan nggak tentu, bisa saja anggotanya itu yang privat ke kita tuh 1.000 gitu misalnya. Kalau 1.000 dikali 5.000, berapa kita dapat per jam? 5 juta Bu ya. Berarti kita ngajarnya per jam tuh 5 juta, bayangkan. Dengan hanya mengambil 5.000, kita punya 1.000 istilahnya penonton atau 1.000 customer itu kan yang privat kepada kita, dia bayar 5.000, kita udah dapat 5 juta, bayangkan. Itu perlunya kita sebenarnya perlu inovasi aja sih sebenarnya. Kita perlu lihat apa sih yang sudah terjadi, peluang apa sih.
oh saya punya peluang ini, kita lihat bimbelnya bagaimana bimbelnya, oh seperti ini buat bimbel, kita modifikasi, kita buat inovasi. Nah hasilnya kan beda kan sama yang konvensional. Ya, jadi Pak Ben, ketika Pak Ben ngomongin kalkulasi 5.000 kali 5.000 sekali sekian sampai 5 juta itu saya berasa beneran jadi host untuk seorang entrepreneur. Jadi kalau ngomongin 5.000 kali ininya baru saya beneran ngerasa. Baru kelihatan kalau teorinya ngantuk Bu ya. Teori ngantuk. Oke, jadi bisa disimak dari apa yang disampaikan Pak Benny. Kita bisa memulai usaha seperti pertanyaan saya tadi dengan menganalisis situasi yang ada di lingkungan kita. Ya. Sebenarnya kalau kita berada di Bali, kalau mau usaha apapun kita bisa jadi. Itu baru contoh jasa aja Bu ya. Tapi kalau kita mau jual produk bisa sih jual produk. Kalau Pak Ben jual produk juga nggak? Saya jual produk, saya ukiran kan produk. Oke. Selain ukiran maksud saya. Oke, di sini saya punya usaha dupa juga. Dupa. Saya punya usaha sabun. Baru saya rintis di situasi Covid. Saya membuka peluang usaha sabun dan ya adalah pembeli walaupun sedikit, tapi kan namanya usaha pertama kali buka belum tentu lancar kan. Tapi yang lainnya sudah menunjang usaha itu. Artinya ada. Kalau kita punya satu usaha, kalau saya pribadi kalau punya satu itu saya rasa tidak ada subsidi silang. Subsidi silang artinya apa? Kalau satu jebol, satu mengangkat yang lain gitu. Jadi peluang kita mendapatkan income itu bukan hanya dari satu tempat, tapi dari banyak tempat. Itulah pentingnya berwirausaha. Ada jadi guru bisa, selain jadi guru misalnya mau buka usaha apa misalnya, itu sebagai tambahan nanti. Jadi nggak mesti hidup kita hanya itu. Kalau fokus pada satu ya kita akan sukses. Tujuan kita kan sukses kan, bukan mentok hanya untuk itu. Gitu. Jadi intinya teman-teman untuk memulai berwirausaha kita bisa memanfaatkan peluang yang kita bisa analisis dari lingkungan kita. Nah, kalau kita bisa tekankan lagi ya Pak Ben, kalau kita bisa tekankan lagi dari program studi yang ada di lingkungan STKIP Suar Bangli, baik itu program studi bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun pendidikan guru sekolah dasar, semuanya memiliki keterampilan tambahan yang bisa menunjang profesi keguruan. Jadi adik-adik seperti yang Pak Benny sampaikan tadi, cek aja lulusan kita ini, misalnya ngambil dari sebuah prodi, lulusan ini nanti selain jadi guru ini, guru SD kah, guru bahasa Inggris kah, guru bahasa Indonesia kah, keterampilan yang bisa mendukung atau profesi yang bisa mendukung dari guru ini adalah ini gitu. Jadi dalam brosur kita sudah list ya Pak Ben, bisa ngambil apa saja, bisa mengambil kerana apa saja. Jadi, atau mungkin nanti saya akan berikan linknya untuk mengetahui PGSD selain jadi guru SD jadi apa sih Pak? Nanti saya akan berikan linknya biar nanti setelah tamat tuh biar kita nggak bingung. Kalau bahasa Inggris setelah tamat bahasa Inggris selain jadi guru bahasa Inggris jadi apa sih Pak? Saya akan listkan. Jadi ada yang nggak bingung nanti. Kalau saya jadi nanti takutnya saya nggak kerja gitu Bu. Takutnya kan karena tujuan kita setelah kita tamat kan kerja, bukan kita diam kan. Itu maksudnya. Nanti saya akan berikan linknya, nanti tinggal adik klik linknya itu, nanti akan berikan beberapa contoh-contoh apa yang bisa kita lamar selanjutnya selain kita berwirausaha. Tapi kita akan fokus kita bahas tentang berwirausaha. Jadi intinya bagaimana cara menentukannya, kita analisis dulu bagaimana kondisi lingkungan kita, kondisi di sekitar kita, dan kita sesuaikan dengan kemampuan basic yang kita miliki ya Pak Ben. Jadi perpaduan itu nanti kita bisa ketemu yang kita bisa jadikan alternatif satu, coba ini. Gitu. Jadi gitu Bu. Jangankan yang seperti saya jual dupa, jual sabun, jual canang pun bisa menghasilkan kan. Coba kita lihat sekarang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di Bali itu dominan Hindu kan. Hindu. Bagi yang perempuan bisa punya keterampilan jahitan, bisa membuat kulit canang aja coba. Jangankan membuat canang, kulit canang aja laku. Kamu nyari untung berapa itu? Untung 1.000 misalnya per ikat, 2.000 tinggal dikalikan saja. Asal rajin aja membuat. Kalau rajin pasti jadi, nanti pasti sukses gitu. Oke Pak Ben, mumpung berbicara tentang hal itu, saya ingin masuk ke tips ya. Ini mungkin bisa dikatakan sebagai dalam tatanan
ngomong ya Pak Ben, bercerita, tapi sebenarnya actionnya yang jalan. Tapi kalau tanpa teori, tanpa ya seperti yang Pak Beni, tanpa ada arahan mau ngapain, kita nggak bisa menjalankan. Maksudnya ada nggak Pak Ben yang harus dimiliki oleh seseorang ketika menjalankan usaha? Kalau tadi kita sudah bisa menemukan apa sih usaha yang ingin dicoba, lihat kondisi di lapangan, melihat lingkungan, kemudian sesuaikan dengan basic dasar yang kita miliki dan semangat tentunya. Selain semangat Pak Ben, apa yang harus tidak pernah hilang dari seorang jiwa wirausaha? Oke, terima kasih. Jadi tentunya kita selain punya semangat, kita harus punya tekad yang kuat. Karena apa? Banyak orang yang berusaha itu takut rugi, takut bangkrut. Sebenarnya boleh nggak takut rugi Pak Ben? Kalau misalnya saya pengen wirausaha, saya ngitung nih kalkulasinya, terus nanti kalau nggak laku berarti saya rugi. Boleh nggak saya berpikiran seperti itu? Jadi begini Bu, kesuksesan itu tidak datang serta merta. Semua pasti pernah jatuh. Contohnya begini, saya pribadi kalau dibilang pernah jatuh nggak Pak? Pernah. Pernah rugi nggak? Pernah. Pernah barangnya itu artinya sudah selesai tapi dibatalkan. Pernah. Banyak sekali. Karena apa? Kesuksesan itu datang ketika ada masalah. Oh ya? Kesuksesan itu datang ketika ada masalah. Karena apa? Dari situlah kita punya pengalaman. Oh, jadi kita nih belajar tentang karakter orang kan jadinya dalam berwirausaha. Kita belajar pengalaman itu yang kita belajar, dan itu tidak bisa dibeli dan tidak diajarkan di kampus dan tidak diajarkan oleh orang tua. Tidak sebatas teori saja. Tidak hanya sebatas teori. Karena apa? Di lapangan itu beda sekali situasinya. Ketika barang itu sudah selesai, Pak, misalnya saya ada order Bali Sake 12. Waktu itu nominalnya tuh nggak kecil, itu 150 juta. Ketika akan saya berdirikan itu dibatalkan, dan saya hanya baru menerima DP sekitar 5 juta. Mau saya kemanakan barang ini? Kemanakan sisa uangnya itu? Mau saya kemanakan? Barang sudah selesai, tinggal saya bangunkan. Lalu saya berpikir gimana caranya agar ini bisa menghasilkan. Saya jual lagi per part. Makanya dari hal ini kita harus jangan berpikir takut rugi, enggak. Kita pikirkan solusi. Kita harus bisa berinovasi. Ini bisa digunakan untuk apa lagi? Contohnya, ada bangunan ukuran sekian-sekian, kita gunakan untuk itu. Itu salah satu contoh. Yang kedua ada dupa. Saya punya usaha dupa. Ketika dia tidak laku, saya punya sales marketing di sini. Sales marketing dia jual ke seluruh Bali. Saya distributor. Dia kirimkan seluruh Bali. Ketika tidak laku, saya berikan kesempatan dia untuk merektur. Artinya barang itu saya dikembalikan kepada saya dan saya akan ganti dengan barang yang baru sehingga dia bisa jual. Lalu saya apakan barang yang tidak laku ini? Kita harus punya inovasi. Kita bongkar dia. Kita kasih parfum yang baru, kita bersihkan, kita kepak yang baru. Jadi hasilnya kan barang baru kan. Kok bisa Pak? Orang itu barang tidak bisa busuk. Cuman beda aromanya saja. Ketika dia sudah lama, dia aromanya akan berkurang kan gitu. Ketika seperti itu jadinya. Makanya saya melakukan pemparfuman ulang. Sehingga tidak mungkin rugi, pasti untung. Pak, kalau parfum 2 kali kan rugi karena nyelupnya 2 kali. Yang penting barang itu laku, prinsip saya. Daripada itu tidak laku menjadi sampah, alangkah lebih rugi produk kita tidak jalan seperti itu. Ya, jadi itu saran saya. Kalau berwirausaha jangan takut Anda bangkrut. Jangan takut Anda rugi. Karena dari sanalah Anda mempunyai suatu pengalaman yang luar biasa nantinya untuk melangkah ke depan. Gimana caranya membuat produk nantinya agar bisa diterima oleh market, gimana caranya membranding istilahnya. Branding itu bukan hanya sebatas logo. Kalau orang lain berpikir menggunakan itu ya. Jadi orang berpikir saya punya brand gitu misalnya. Saya punya brand Globe gitu misalnya. Global gitu misalnya. Global bukan hanya gambar global gitu misalnya. Global ini ada apa sih? Dalam membranding itu bukan hanya sekedar kita menampilkan sebuah gambar global, tapi apa kualitasnya, bagaimana manfaatnya, dan kita konsistensinya seperti apa. Nah, itu yang harus kita pertahankan dalam berwirausaha. Jangan takut jatuh. Karena jatuh itu kalau fokusnya dengan ketakutan berarti kita fokus dengan yang itu, tidak lupa untuk bergerak. Kalau takut jangan berwirausaha. Jangan sekali-sekali berwirausaha karena
penakut itu Ya. tidak boleh Pak Ben. Nggak boleh takut, harus berani kamu. Harus berani ya. Harus berani, jangan takut jatuh. Kalau jatuh sekali, kamu harus bangun 2 kali. Makanya ketika COVID ini jatuh, satu usaha saya ciptakan 2 lagi usaha. Walaupun itu belum jalan karena memang sih susah pemasaran COVID ini. Jadinya kalau merintis tuh memang susah, tapi alangkah lebih baiknya kita berusaha daripada tidak sama sekali. Semasi kita punya tenaga, semasi saya bisa hidup, saya akan coba berusaha lagi. Dan masih bernapas. Iya, sama masih bernapas, saya akan berusaha lagi. Oke, satu lagi mungkin ini yang operasional sekali untuk teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa kan juga di kampus diberikan kewajiban tugas juga oleh Bapak Ibu dosennya, rekan-rekan dosen ya, untuk menyelesaikan serangkaian tugas, apalagi dalam COVID juga pasti tugas dalam perkuliahan online. Berarti ada permasalahan bagaimana cara bisa bekerja manage waktu. Oke, kalau kamu ingin mencoba usaha yang bisa ngerjain tugas, bisa berjualan, bisa berbeda usaha. Bagaimana kalau kita mencoba usaha tanpa modal? Usaha tanpa modal. Usaha kan pasti perlu modal kan. Lalu bagaimana caranya usaha tanpa modal? Usaha tanpa modal bisa dilakukan dengan foto dan bersosmed. Inovasi ini. Foto dan bersosmed. Contohnya begini. Misalnya, saya di sini punya dosen namanya Pak Sudirman. Pak Sudirman itu adalah seorang dosen di mana dia mempunyai usaha pertanian jeruk. Ada mahasiswa datang pada saya, Pak, saya mau usaha, Pak, saya kerja di salah satu dealer sepeda motor, Pak. Gaji saya cuma 500.000 per bulan. Nah, gimana kamu bisa bekerja 500.000? Padahal ada pekerjaan yang lain lebih besar penghasilannya. Coba deh kamu berwirausaha. Usaha apa, Pak? Coba deh kamu ke rumahnya Pak Sudirman, kamu petik 5 jeruk atau apa, kamu kasih tempat deh, kamu foto, kamu jual. Sekarang tanya Pak Sudirman ngasih berapa harga kamu per kilo? Misalnya kasih 5.000, kamu angkat lagi 2.000. Kalau misalnya kamu disuruh ngirim ke tempatnya, ya kamu tinggal tambah ongkos kirim. Gimana caranya nambah ongkos kirim, Pak? Bertanya lagi mahasiswa itu. Hitung aja per kilometer 500 rupiah, berapa kilo jaraknya dari kamu ngirim? Kasih tahu dia, oh kirimannya segini, Pak. Selesai urusannya. Jadi kamu dapat untung bersih 2.000 per kilo. Kalau nyari 10 kilo berarti kan 20.000. Ditambah ongkos kirim lagi. Ongkos kirim aja kamu udah untung. Nah seperti itu misalnya, kamu modal foto aja. Kalau ada order, saya nyari jeruk 5 kilo, telepon Pak Man, petiin jeruk 5 kilo gitu. Dipetiin dah sama Pak Man 5 kilo. Tinggal kamu kirim aja sana. Untung jeruk kamu dapat, untung ngirim kamu juga dapat. Bayangkan. Jadi keren langsung kan? ya. Ngerjain tugas dikit. Jeruk 5 kilo. Pak Man, jeruk 5 kilo. Taruh lagi, kamu udah ngetik lagi. Selesai kan? Jadi sampai ke triknya di-share sama Pak Ben. Itu tanpa modal itu. Tanpa modal. Cuma modal foto aja. Kalau nggak punya kuota, datang ke kampus. Sini ada hotspot kan? Ya gunakan hotspot kampus. Nggak apa sih kamu belajar di sini. Kalau kamu ketemu saya ya oke, ayo kita belajar sama-sama. Kalau ketemu Pak ini bisa minta hotspot sama beliau. Tenang, di kampus ada hotspot kok. Mungkin adik-adik di rumah nggak tahu. Di kampus ada wifi nggak? Ada. Untuk mahasiswa ada nggak? Ada. Semua ada di sini. Oke. Jadi sebelum kita akhiri, seru sekali Pak Ben. Saya juga tertarik sekali dengan topik yang kita bahas. Jadi soft skill itu adalah gabungan dari berbagai macam keterampilan. Salah satunya adalah diantaranya ada kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis, baik itu dari mendapatkan informasi, mengolah, menganalisis, mensintesis, kemudian memanfaatkan jaringan, memanfaatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan juga networking itu bukan hanya orang, Ibu ya. Tapi sosmed juga networking kita. Ya, orang-orang dalam dunia sosial ataupun dunia maya, sehingga bisa berkolaborasi untuk memajukan sebuah usaha yang kita rintis dan kita pilih. Begitu ya Pak Ben? Satu lagi Bu, waktu. Dan waktu, manage waktu. Nah, kesekian dari ramuan itu yang harus tetap ada agar itu tetap konsisten adalah semangat ya Pak Ben? Ya, saya yakin itu formula yang jitu itu. Formula yang gitu. Semangat dan konsistensi dan tidak takut. Jangan takut gagal. Takut rugi. Musisi terkenal aja 100 kali buat lagu, baru dia menemukan kata hello.
mungkin tahu lagunya Hello. Punyanya siapa nggak salah tuh, nyanyi cewek itu dari luar negeri, Beyonce baru terkenal dia. Bayangkan 100 dia menulis lagu yang terkenal, baru dia nulis Hello tuh baru dia terkenal. Berapa keping dia jual itu kata Hello itu. Simple kan? Iya. Entah dari berapa puluh kali yang gagal ya. Kita nggak tahu berapa kali dia nulis lagu sehingga dia menemukan lagu yang berjudul Hello itu. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Ben atas sharingnya hari ini kepada saya dan kepada teman-teman mahasiswa tentunya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi hal yang menggugah niat mahasiswa untuk melakukan sesuatu seperti yang Pak Benny katakan, dan tidak usah yang tinggi-tinggi, tidak usah yang muluk-muluk, kita mulai dari yang sederhana dulu saja. Oke, semoga dari yang sederhana bisa meningkat, bisa sampai omsetnya bisa ratusan juta seperti yang Pak Benny ceritakan tadi. Semoga saya doakan semoga usahanya lancar. Salam sama orang tua yang sudah membesarkan Anda di lingkungan akademis dan di lingkungan bisnis. Semoga tetap sehat juga dan Pak Benny tetap semangat menjalani dua aktivitas akademik di dosen dan aktivitas bisnisnya. Oke. Kita akan berjumpa dengan tema-tema kewirausahaan yang lain tentunya yang bisa menginspirasi teman-teman. Kita akhiri untuk sesi kali ini dengan ucapan terima kasih dan sampai jumpa.